Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Intinya saya ingin memuji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat memperbaiki hari ini, nikmat rezeki hari ini, rezeki luar biasa, rezeki kesehatan rezeki bisa berbagi lagi, bisa sholat lagi, ngaji lagi. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat serta pengikutnya sampai yaumil akhir nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Oke, rekan-rekan Sang Mualaf 88, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Rekan-rekan Sang Mualaf 88, jangan lupa ya, tetap ikuti protokol kesehatan saat kita keluar rumah, menggunakan masker, menjaga jarak ya, mencuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan, dan juga kurangi mobilitas kalau tidak perlu sama sekali ya. Karena saya dalam kondisi kerja, ada kerjaan, jadi saya harus keluar kantor ya. Dan alhamdulillah, Allahumma sholli narian, hari ini turun hujan lagi ya, satu rezeki luar biasa. Dan juga makan makanan sehat, minum minuman sehat juga ya, istirahat, diatur, olah stres ya. Oke, rekan-rekan Sang Mualaf 88, hari ini saya ingin cerita lagi di jalan. cerita di jalan. Saya ingin cerita, tetap ini pengalaman hidup saya. Saya tidak mau menceritakan orang lain kalau tidak ada narasumbernya ya, nanti jatuhnya gibah. Ini pengalaman hidup saya, apa yang saya alami dan apa yang saya rasakan dan apa yang saya nikmati gitu. Jadi saya, apa yang saya susah senang itu tentang diri saya sendiri gitu. Intinya sih adalah bahwa saya selalu memotivasi diri saya untuk selalu profesional ya, profesional, totalitas, integritas, tulus itu wajib ya. Jadi saya harus profesional, harus totalitas dalam bekerja. Saya tidak mau menunda pekerjaan gitu kan. Saya tidak orang, saya paling tidak suka orangnya yang menunda pekerjaan gitu. Jadi harus segera saya selesaikan ya. Gitu. Itu salah satu dari profesional kita dalam bekerja. Jadi, bisa diselesaikan saat ini, kita selesaikan ya. Jadi, nanti tinggal evaluasi dan direvisi pasti kan gitu. Dan mungkin tidak salah satunya. Nah, kedua adalah kita harus komitmen gitu loh ya. Kita harus komitmen. Nah, alhamdulillah saya selalu komitmen dan istiqomah ya dengan apa yang saya ucapkan. Saya komitmen walaupun itu agak late ya, agak telat pelaksanaannya, tetapi tetap komitmen itu harus saya terapkan dalam bekerja saya, dalam hidup saya gitu. Nah, yang ketiga itu tulus. Jadi saya harus tulus. Alhamdulillah saya harus tulus. Kalau kita tulus itu ya nggak ngeluh gitu loh ya. Karena buat saya ngeluh itu adalah orang nggak semangat gitu. Orang nggak mau ada perubahan, orang nggak mau menambah ilmu. Itu dalam diri saya ya. Kalau saya tidak tulus, saya mengeluh gitu loh, itu berarti sama aja saya tandanya orang yang
tidak mau berubah atau tidak mau mendapat ilmu baru untuk masa depan saya gitu. Karena setiap perubahan itu pasti ada gitu loh, pasti ada, tidak mungkin tidak, pasti ada. Karena operasional itu setiap hari gitu kan, pasti ada gitu, tidak mungkin. Nah, oleh karena itu, jadi 3 fondasi itu saya pegang teguh. Akhirnya alhamdulillah saya bisa mencapai target apa yang saya inginkan gitu, yang saya inginkan. Yang saya inginkan akhirnya saya tercapai, ya. Semua rezeki dari Allah untuk saya. Dan berapa kali saya pindah hotel, restoran, ya dulu masih di diskotik ya, di entertainment. Itu saya berpikirnya adalah, oh itu memang Allah aja memberi rezekinya di situ, di tempat itu yang segitu. Berarti nanti akan disiapkan tempat baru. Gitu. Begitu. Yang kedua, kenyamanan itu sebenarnya dari saya sendiri gitu. Kalau sayanya sendiri merasa tidak nyaman, ya pasti mau di perusahaan manapun saya tidak akan pernah nyaman dan tidak akan pernah lama. Nah, sama saya pun juga masih menjadi seorang staff ya, bahkan pernah menjadi posisi di piring, cuci gelas. Itu perubahan pimpinan tuh berapa kali, dan akhirnya setiap pimpinan itu punya konsep dan punya cara kerja yang berbeda dengan pimpinan sebelumnya, dan saya harus terima. Tapi saya dulu mengalami juga bahwa saya sempat tidak menerima, kok begini ya, pimpinan saya yang dulu begini sama saya, tapi kok begini. Karena apa? Karena saya dulu belum paham gitu, belum paham dan belum paham ya, jadi berpikirnya sempit gitu loh. Akhirnya menilai pimpinan saya yang baru itu apa ya, negatif lah gitu ya. Jadi mohon maaf kepada senior-senior saya yang dulu menjadi GM saya karena saya dulu masih belum mengerti ya gitu. Nah, jadi seperti itu ternyata saya pelajari nah, setiap pimpinan itu pasti berbeda, tidak mungkin sama dari cara bekerjanya, cara operasionalnya, strateginya, konsepnya itu berbeda. Ternyata apa? Setelah saya pelajari, sungguh beratnya dia itu, dia memikirkan saya waktu itu gimana caranya saya itu bisa terbayar gaji saya, sampai seperti itu dia ternyata. Nah, itulah yang akhirnya saya sampai sekarang ini saya terapkan. Jadi wajar ya gitu. Setiap ini pasti ada suka dan tidak, apalagi kita sebagai pimpinan. Itu pasti ada yang suka, ada yang enggak, dan itu sudah resikonya seorang pimpinan. Menurut saya itu resikonya seorang pimpinan ya kayak gitu. Enggak semua tim itu akan suka dengan kita. Dan saya tidak pernah ngelarang, itu haknya mereka gitu ya, karena setiap orang itu kan punya penilaian tersendiri gitu. Jadi ya sama seperti saya dulu menjadi staff, saya punya penilaian sendiri, tapi karena saya tidak mengerti, akhirnya saya berpikir pimpinan saya itu salah. Ternyata saat saya sudah mengerti dan saya sekarang menjalani, oh ternyata seperti ini gitu loh. Ada perjuangan seorang pimpinan yang berpikir ya, kadang tidurnya pun kurang nyenyak ya gitu loh. Kadang suka apa ya, waktu itu nggak dibatas lah istilahnya. Bahkan kalau sampai ada timnya nggak bisa hadir atau telat, dia siap untuk menggantikan. Dan itu tidak pernah dilihat. Yang dilihatnya adalah selalu titik negatif. Tetapi buat saya itu bukan satu masalah, dan itu adalah tantangan gitu. Karena fungsi saya adalah saya ingin berbagi apa pengetahuan, pengalaman saya yang positif yang pastinya ya. Kenapa? Karena saya pasti ini menurut saya, kalau saya salah mohon maaf ya. Suatu saat nanti saya sudah dipanggil dengan Allah, saya sudah dikubur, pasti semua kelakuan saya di dunia ini akan dipertanggungjawabkan, pasti akan dipertanyakan.
apalagi saat saya menjadi seorang pimpinan perusahaan, itu pasti akan dipertanggungjawabkan. Apakah saya pernah mengingatkan karyawan saya untuk beribadah? Ya kan? Apakah pernah saya mengingatkan karyawan saya untuk mengaji? Apakah pernah saya mengingatkan karyawan saya untuk bersedekah? Apakah pernah saya mengingatkan karyawan saya untuk menjaga kebersihan? Karena kebersihan sebagian dari iman. Makanya kenapa itulah saya cita menjadi seorang harus menjaga kebersihan, disiplin, komitmen, ya kan? Gitu. Kenapa? Karena saat kita berhasil memberikan pelayanan terbaik, itu adalah kepuasan yang luar biasa. Buat saya, kepuasan luar biasa. Apa kepuasannya? Berarti apa? Saya tidak mengurangi takaran. Apa maksudnya takaran? Dia tidak mengurangi haknya si tamu itu, sedangkan dia sudah membayar kewajibannya ke saya, ke tempat saya kerja. Saya dan tim wajib untuk memberikan haknya dia tanpa mengurangi. Contoh, misalnya ada kumpulan nginap di hotel saya, dia bayar 300-400 ribu, tetapi kamarnya tidak bersih, itu kan sudah mengurangi takaran. Itu kan sudah sudah tidak memberikan haknya si tamu. Terus TV tidak bagus, AC tidak dingin, makanan tidak bagus, pelayanan tidak bagus, itu sama saja sudah mengurangi takaran menurut saya. Kalau salah, mohon maaf ya, penilaian saya. Jadi sama saja saya itu sudah mengurangi takaran gitu loh, untuk si tamu tersebut. Karena si tamu tersebut dengan bayar 400, dia wajib mendapatkan keseluruhannya yang maksimal. Ya bersih harus bersih, nyaman harus nyaman, ramah karyawannya gitu kan, disiplin, makanan harus enak, tidak telat ngantar makanan, AC harus dingin, TV harus tidak jelek gitu kan, kamar bersih gitu loh. Nah itu kita sama aja tidak mengurangi takaran. Itu menurut saya. Jadi kalau saya salah, sekali lagi saya mohon maaf ya, gitu. Jadi kenapa saya selalu keras gitu loh dengan tim saya, karena itu tujuannya gitu loh. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti. Jadi ya sama, saya dulu jadi staff pernah jadi asal-asalan juga ya. Udahlah, ngerjain selesai. Yang penting bisa ngerokok, bisa istirahat, bisa ngobrol sama temen, pulang. Nah, karena saya dulu menjadi staff tidak mengerti. Ternyata pimpinan saya dulu sama, sering marah ke saya. Pas saya pelajarin, dia cuma jawab, nanti kamu akan tahu. Apalagi kamu seorang mualaf, dia bilang, kamu akan tahu nanti. Kenapa kamu tidak boleh asal-asalan bekerja. Satu, kamu harus bertanggung jawab dengan apa yang kamu lakukan, sedangkan kamu sudah dikasih hakmu dan kewajibanmu harus diberikan kepada perusahaan dan juga kepada tamu. Kan gitu. Nah, kayak gitu, karena nanti akan dipertanggungjawabkan. Apapun yang saya lakukan di dunia ini, baik saya lagi menjadi staf dulu sampai saya menjadi seorang pimpinan perusahaan, itu pasti akan dipertanggungjawabkan nanti di nilai akhir, itu pasti akan dipertanggungjawabkan. Apakah saya dulu menjadi seorang staf di hotel, pernah nggak kerjanya bersihnya bagus nggak, standarnya bagus nggak gitu loh. Karena kalau kita asal-asalan, pasti sama aja kita sudah mengurangi takaran untuk si tamu. Nah, itu yang saya terapkan. Dan saya dapat pun dari GM saya dulu gitu. Selagi saya masih staff. Nah inilah, cuma kan banyak tidak mengerti gitu loh. Sudah dijelasin pun tidak mengerti. Dan prinsip saya adalah gini, sampai kapan saya hidup ini? Gitu. Saya nggak pernah tahu, karena menurut saya itu tidak pernah tahu kapan, di mana, apa sebabnya saya meninggal, tidak pernah tahu. Nah jadi selagi saya masih dikasih kesempatan, masih dikasih sehat, masih dikasih ilmu yang bagus, masih dikasih ada mati yang bagus lah, pengalaman hotel yang saya punya, restoran yang saya punya, terus masih dikasih kesempatan untuk bisa beribadah, saya harus perbaiki itu. Kenapa? Karena dulu saya sudah menyia-nyiakan gitu, menyia-nyiakan ibadah saya sia-sia karena sekarang ini gitu. Mungkin saya di dunia ini saya masih bisa berkelit, dalam arti saya masih bisa mengelak, saya masih bisa bersilat lidah. Tapi saat saya nanti di makam, dikuburkan, itu saya udah nggak bisa kabur kemana-mana. Itu menurut saya, dan itu yang saya terapkan. Saya tidak akan bisa kabur kemana-mana, ya kan? Udah dalam kubur ditanya ini, nggak mungkin saya bisa bohong, ya kan gitu.
Nah itulah kenapa saya ingin selalu tim saya profesional, intinya profesional, ya. Dan hak dan kewajiban itu wajib. Jadi jangan hanya kita mendapatkan hak, tetapi kewajiban kita tidak kita berikan. Nah itu sama, itu bahaya juga buat saya. Buat saya itu pasti saya akan dipertanyakan. Kamu sudah dikasih hak oleh perusahaan, tapi kewajibanmu kamu asal-asalan. Itu pasti akan dipertanggungjawabkan. Dan saya tidak bisa ngelak gitu kan. Nah itu salah satu baru ke perusahaan, belum ke tamu gitu loh. Karena saya ini bekerja di pelayanan, pasti akan ditanyakan nanti. Kamu kerja di pelayanan, tamu sudah bayar segitu, kamu tidak kasih pelayanan yang maksimal, dalam arti sama aja kamu sudah mengurangi haknya dia. Harusnya dia mendapatkan semuanya, akhirnya berkurang, kebersihan berkurang. Nah itu loh, itu yang saya takutkan. Cuma ya memang setiap orang berbeda-beda ya. Kenapa saya sekarang berpikir seperti ini? Karena saya sudah menyia-nyiakan waktu saya berapa puluh tahun, ya kan? Ibadah kurang gitu. Terus selalu ya kerja kadang malas-malesan dulu ya. Akhirnya apa? Zero, nggak ada hasilnya gitu loh. Nggak ada hasilnya. Nah sekarang saya bisa menikmati hasilnya, karena menurut saya nikmat itu bukan besar kok ya. Kalau besar itu kan angka itu nggak pernah habis. 1 sampai 10 ada 20, ada 30 terus. Pasti akan merasa kekurangan. Tapi yang saya alamin sekarang, gimana caranya saya bisa berbagi. Itu kunci buat saya. Kenikmatan buat saya adalah saya bisa berbagi. Gitu. Jadi gitu rekan-rekan, ini adalah cerita tentang saya ya. Saya tidak menceritakan orang lain, saya menceritakan diri saya sendiri. Jadi insya Allah saya tidak akan mengurangi takaran, insya Allah, apapun bentuknya itu. Karena apa? Suatu saat saya pasti akan dipertanggungjawabkan apa yang saya lakukan selama saya di dunia ini. Sekarang saya bisa nikmat, tapi saat nanti saya sudah meninggal, saya sudah dikubur, itu yang akan masih panjang gitu. Menurut saya perjalanan saya itu masih panjang buat saya. Buat saya sangat panjang sekali. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus saya pertanggungjawabkan nanti saat saya sudah meninggal. Seperti itu rekan-rekan. Jadi sekali lagi untuk semuanya ya, baik untuk tamu saya dimanapun berada, dimanapun tempat saya kerja ya, saya mohon maaf ya dengan ikhlas kalau saya ada mengurangi takaran atau pelayanan yang tidak maksimal ya. Terus kepada tim saya dulu, karyawan-karyawan saya dimanapun tempat saya hotel dulu bekerja, saya juga minta maaf. Kenapa saya suka marah ya? Tujuan saya adalah jangan sampai kita mengurangi takaran. Dan kita harus profesional, totalitas, integritas, tulus, itu wajib ya. Betul, dan kita harus memberikan haknya tamu, dan kita harus memberikan juga kewajiban kita kepada perusahaan. Dan saya yakin perusahaan pasti akan memberikan ke saya hak saya gitu. Kayak gitu ya. Jadi saya mohon maaf juga terus kepada owner-owner saya yang dulu-dulu, mohon maaf bila saya tidak maksimal ya. Insyaallah kita akan ketemu kalau jodoh Allah mengatur, saya bisa join lagi ya, insyaallah kita bisa bertemu dan kita akan perbaiki lagi, kita sama-sama beribadah ya. Dan juga kepada orang tua saya udah pasti saya juga mohon maaf atas kalau masih kurangnya saya memberikan yang terbaik untuk orang tua saya gitu. Jadi saya minta maaf kepada anak istri saya juga ya, pada Kenji juga anak saya, Kenji Mandatawa orang ya, saya mohon maaf juga. Tetap jangan pernah tinggalkan salat sayang ya, ngaji, sedekah ya, berselawat pada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya. Terus zikir ya, jangan lupa Kenji Mandatawa orang, itu pesan dari saya. Dan juga untuk anak saya Reja Apriansa ya, jangan pernah tinggalin salat ya, jangan pernah tinggalin ngaji, jangan lupa bersedekah ya, jangan lupa juga zikir, jangan lupa juga berselawat pada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi
Kepada siapapun yang tidak bisa saya sebut satu persatu, karena saya yakin saya banyak sekali dosa, banyak sekali kesalahan, ya, karena saya ini hanya manusia biasa, dan saya selalu ingin terus untuk menjadi lebih baik, karena Allah masih memberi kesempatan saya untuk memperbaiki diri. Saya minta doanya, ya, dengan ikhlas. Insyaallah kita bisa bertemu lagi. Oke rekan-rekan, mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Seperti itulah kisah saya, ya, gitu kisah saya, kayak gitu. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sayyiban nafi'an. Masih suasana hujan, ya, di kota Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.